Anda semua. Nah, kita akan eksposisi Petrus berkaitan dengan vision dia atau penglihatan dia. Mari kita melangkah ke move kan. Nah, penglihatan ini menjadi satu isu religius yang terus dibicarakan pada lalu. Bahkan ketika gereja perdana bersama para rasul, kemudian sampai sekarang ya, vision atau penglihatan itu menjadi isu yang masih kita terima sampai saat ini. Saya ingat waktu COVID, banyak pendeta-pendeta muncul dengan vision mereka ya, dengan penglihatan. Ini menjadi perdebatan yang panjang di dunia Kristen, di dunia maya. Ada yang kemudian mengatakan ini benar, itu tidak benar, ini atau begitu ya. Nah, begini, ketika ada seorang yang mendapat penglihatan, harus cek yang pertama ada yang bertentangan dengan Alkitab. Ya, mulai dia mengatakan bahwa Tuhan di Baal, waktu itu penglihatan Elia ya, itu terjadi. Kemudian ada penglihatan dari Yohanes ya, jemaat Efesus, bahkan terhadap dunia ini. Angsur-angsur semuanya itu terjadi ya. Artinya apa yang dia lihat dengan apa yang terjadi itu kita cek, artinya tidak ada bertentangan dengan Alkitab. Kemudian begini, ada yang mengatakan dia lihat misalnya ada cawan besar ditumpahkan ke Indonesia. Kita cek ke dalam Alkitab, ada nggak seperti itu peristiwanya dalam Alkitab? Kalau nggak ada dalam Alkitab, kemungkinan besar penglihatannya itu adalah penglihatan palsu. Jangan tidak percaya ya. Nah, kemudian kita akan Petrus. Nah, penglihatan Petrus ini jelas oleh Alkitab. Artinya kita percaya bahwa bagian posisi mengenai ayat itu kakak belajar tentang semoga enggak tahu apa saya kita melihat sebuah vision ya dalam mata sebuah vision kita harus secara spiritual ya bagi yang melihat ya dia masa itu ya membawa kembali pada masa-masa itu kita karena ini belum tentu masa sama kita ya tidak bisa mengambil bahwa penglihatan itu adalah untuk kita seperti pada masa lalu. Jadi tapi kita di balik penglihatan ini paham ya? Paham. Oke. Orang baiknya kalau semua kamera di on kan ya, karena saya lebih suka melihat wajah-wajah Anda daripada melihat apa itu stiker-stiker itu ya. Oke. Nah, mari kita lanjut. Terus mengalami dua penglihatan. Slide ketiga ya, slide ketiga. Petrus itu mengalami dua penglihatan. Ya. Penglihatan pertama adalah penglihatan dia tidak tidur. Tetapi yang dilihat adalah orang
yang sudah tidak ada lagi di dunia, sama dengan Yesus. Nanti saya akan ajar ya. Nah, pada pertama ini ada makna yang ingin diberi pesan dari kitab Lukas, yaitu waktu dia melihat ingin membawa Petrus itu di ya, dalam kemuliaan Kristus ya. Oke, mari kita lihat ya. Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 28. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 42. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 42. Kakak abang kalau sudah dapat saya bacakan. Kalau sudah dapat saya bacakan buat kita semua. Ya, mohon disimak baik-baik ayat per ayat. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Yesus ya, ini Yesusnya. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Jelas Musa sudah mati dan Elia, apa yang terjadi dengan Elia? Sudah terangkat ke surga. Sudah terangkat ke surga. Ya, betul. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya. Napinya di Yerusalem. Itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan tertidur. Baru ada vision. Mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah sekarang satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, ketika mereka itu maka terdengarlah suara dari Tuhan itu yang berkata, "Ini yang pilih, dengarkan kepada Yesus ya, bukan Elia, bukan Musa, tapi kepada Yesus." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan katakannya, katakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan hari, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari banyak orang itu berkata, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, supaya ia adalah sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteri dari roh itu, menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku kata kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, sabar terhadap kamu, bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan membunyikan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua itu karena kebesaran Tuhan. Nah, ini penglihatan pertama. Penglihatan yang langsung. Jadi Petrus nggak tidur. Jadi ini bisa terjadi pada masa itu. Ya. Pertanyaannya, apakah pada bisa terjadi enggak? Bagi saya Tuhan kerja dengan dahsyat, dengan ajaib. Bisa terjadi seperti itu. Tapi saya belum pernah mengalami hal itu. Lihat sesuatu ya
yang kemudian itu menjadi sebuah firman. Enggak, ya saya belum pernah. Banyak hamba-hamba Tuhan yang melakukan hal ini. Tapi kalau Anda bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang seperti ini, sekali lagi, back to the Bible. Cek ke dalam Alkitab. Bertentangan atau enggak? Visinya itu ada dalam Alkitab atau enggak? Ya, hati-hati. Bisa jadi dalam penglihatan adakan. Ya, cek dulu ke dalam Alkitab. Ya, dan kemudian setelah cek, kalau ada, apakah nanti akan tergenapi atau enggak? Kalau tidak, berarti Nah, Petrus kemudian mengadakan terjadi penglihatan. Kakak silakan lanjut screen-nya. Nah, dimulai di situ dikatakan kira-kira 8 hari setelah. Setelah apa? Mengajar mengenai penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Waktu itu habis mengajar, selama 8 hari dia mengajar. Yang diajar itu menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Itu 8 hari diajar. Artinya bahwa doktrin ini itu penting banget. Menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Kemudian setelah itu, Petrus, ada pengakuan Petrus. Petrus ditanya, siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, itu sudah, saya sudah bahas. Ya, screen-nya. Nah, kemudian waktu itu mereka diajak. Ini uniknya, sebenarnya Yesus itu jarang mengajak murid-muridnya. Tapi hari itu dia mengajak 3 murid ini yang ya diajak terus Yakobus, Yohanes pergi ke sebuah gunung. Silakan Kak screen-nya. Ya. Nah, waktu itu sementara itu mereka melihat Yesus wajahnya keputih-putihan, kemuliaan Allah hinggap kepada diri Yesus. Ini yang dikatakan transfigurasi dalam dunia teologis. Transfigurasi itu adalah pada saat Yesus di gunung, ketika dia mengajar tentang penderitaannya, ingat, secara kristologi, jati diri Kristus itu adalah manusia 100% saat di gunung itu. Ya, ini namanya transfigurasi. Jadi waktu dia ada di gunung itu, kakak abang, jati dirinya itu adalah 100% manusia asli. Ketika awan kemuliaan menghinggapi dia mengalami Allah, kemuliaan Bapa. Makanya Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Jadi dia manusia. Kita menceritakan tentang penderitaan-penderitaannya. Ingat ya. Nah, kemudian muncul siapa? Elia dan Musa. Mengapa muncul mereka? Abang, ini tidak pernah kebetulan. Setiap vision, setiap penglihatan, ada hubungannya vision lain. Kalau kakak membaca kitab Wahyu, ada saksi iman nanti akan turun ke bumi. Ketika penderitaan terjadi, penganiayaan terjadi dalam kitab Wahyu, sebelum masa tribulasi, sebelum masa pengangkatan. Ya, itu ada 2 saksi iman yang akan turun. Itu penglihatan Yohanes. Ada hubungannya lihatan Petrus. Di Wahyu itu tidak diberitahu siapa yang itu. Tetapi saya meyakini penglihatan-penglihatan itu saling berhubungan. Saya sangat yakin sekali saksi iman, 2 saksi iman yang akan turun dalam kitab Wahyu itu pasti Musa, Elia. Mengapa mereka nanti yang akan? Karena mereka akan menyaksikan tentang kristologi ini, tentang transfigurasi ini. Bahwa waktu itu Yesus dimuliakan 100% dan sebagai Allah 100%. Perhatikan. Ini memang bagian ini tidak mudah. Ini ada benar dengan masa yang akan datang, yang belum terjadi. Ya,
Jadi semoga kita hidup, ketika saksi itu datang 2 orang, semoga kita masih hidup ya. Nanti waktu kalian lihat, oh ternyata benar kata Pak Martomo, Musa dan Elia. Kalau salah, berarti tafsiran saya salah. Ya, berarti sia-sia saya sekolah S3. Ya, sia-sia. Ya. Ya, tapi saya berani mengklaim, bukan mengklaim ya, menafsirkan, mengambil kesimpulan bahwa yang datang nanti 2 saksi ini adalah Musa dan Elia. Ya. Oke, mengapa harus Musa dan Elia? Nah, ini. Karena memang kitab Taurat itu harus digenapi. Musa itu mewakili hukum Taurat. Ya. Dan Elia itu mewakili para nabi. Ya, mewakili para nabi. Jadi, hukum Taurat dan para nabi ini membicarakan mengenai pusat pemberitaan iman kita, yaitu Kristus, yang digenapi, yang sebagai penggenap hukum Taurat, dan juga nabi. Jadi mereka mewakili 2 hal tersebut. Pertanyaan dan 2 temannya ketika mengalami penglihatan itu. Lanjut, Kak. Kan baik-baik. Yang akan dihukum yang adalah kita yang dia pelajari, kemudian ada aksi, itu akho, ya. Cuma dengar saja, mengerti, itu belum akho. Akho itu lengkap. Kamu dengar, ada pemahaman, pelajari lagi, terus lakukan, ya. Seperti melakukan eksperimen di lab kimia atau fisika. Itu artinya akal. Kamu dengar teori, kamu kumpul semua data dan bahan, kemudian kamu buat, nah maka terjadi sesuatu, itu namanya akal. Ya, ini istilah itu dipakai, ya. Dipakai dalam ilmu pengetahuan yang seperti itu akal. Kak, lanjut screen-nya. Nah, jadi waktu itu, waktu dikatakan dengarkanlah dia, dalam diri Petrus itu ada sebuah takjub. Itu dikatakan mereka takjub, amazing, luar biasa. Ya. Tapi apa yang terjadi dengan mereka ketika mereka mengalami vision itu? Ternyata vision itu tidak pernah membawa Petrus dan kedua saudaranya untuk sungguh-sungguh menggantungkan hidup pada pribadi Yesus. Ini perhatikan baik-baik. Jadi waktu mereka mendengar, mereka hanya mendengar. Mungkin sampai mempelajari. Oh, ternyata Yesus itu luar biasa. Bahkan Allah memberikan dia sebuah proklamasi, dia anak yang berkenan. Sampai di situ. Mengapa saya menyimpulkan bahwa vision yang terjadi dalam diri Petrus hanya sebatas mengerti, hanya sebatas paham, belum lengkap. Mengapa? Karena kita lanjut screen-nya, Kak. Mari lihat berikutnya. Buktinya apa? Begini, setelah itu terjadi, setelah mereka takjub, ada aplikasinya yang langsung diberikan Yesus kepada 3 orang ini yang mengalami vision. Aplikasinya apa? Mereka turun gunung, kemudian banyak orang berbondong-bondong, dan dikatakan ada seorang anak yang kerasukan. Dan kemudian ayat 40 dikatakan, Yesus meminta murid-muridnya usir roh jahat itu, termasuk 3 orang tadi yang takjub mengalami vision. Ya, takjub mengalami vision. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak ada seorang murid yang sanggup mengusir roh jahat itu. Apa yang Yesus katakan? Hei kamu,
angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal bersama kamu dan sabar terhadap kamu? Kalau saya jadi Petrus, saya malu sekali. Habis ada penglihatan, vision, habis mengalami kemuliaan bersama dengan Allah, tapi nggak sanggup usir roh jahat. Kalau saya malu banget ya, malu. Ya, mengapa? Ya, karena iman dia sebatas otak, tidak sebatas tindakan iman. Ini penting bagi saya. Seseorang yang dihinggapi visi Allah atau penglihatan Allah, hidup dan dirinya akan terlihat bahwa kehidupan dia bukan hanya memiliki pemahaman-pemahaman yang benar tentang Kristus, tetapi dimanapun dia bertindak, tindakannya itu selalu disertai dengan kuasa Allah. Maka hati-hati setiap hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa aku mengalami penglihatan. Aku mengalami penglihatan. Dan kemudian mereka bilang, aku mengalami penglihatan, aku harus usir penyakit ini. Pergi. Tapi ternyata penyakit itu nggak pergi. Itu yang dikatakan tadi, akau. Understanding saja, tetapi tidak ada kuasa yang menyertai. Hati-hati. Ya. Akibatnya apa yang terjadi dengan Petrus? Kita sudah bahas lalu kan? Dia jatuh bukan ya, jatuh ya. Jatuh hancur sehancur-hancurnya. Ya. Lanjut Kak, screen-nya. Nah, mari kita lihat. Ini yang saya membuat sendiri statement saya, ya. Mari kita baca bersama-sama dalam hati, ya. Jika rasa takjub Anda akan Kristus tidak memberikan dampak apapun dalam kehidupanmu, berarti itu ketakjuban yang palsu. Kekristenan saat ini adalah kekristenan yang berusaha memblow up ketakjuban. Kehebatan manusia bervisi. Ya, ingat ya. Ini kekristenan sekarang. Ya. Banyak umat Tuhan takjub dengan hamba-hamba Tuhan yang mengalami penglihatan. Tapi mohon maaf, ketika kita mengalami ketakjuban akan penglihatan, tapi tidak ada dampak kehidupan sehari-hari, visi itu sia-sia, visi itu sia-sia. Ada hamba-hamba Tuhan yang tidak pernah mengalami penglihatan, seperti Petrus. Tetapi hidup mereka, pengajaran mereka, tindakan mereka itu seperti orang yang mengalami penglihatan, berdampak. Ya, berdampak. Jadi, bagi saya, vision atau penglihatan itu tidak sekedar mengalami hal yang seperti itu, ketakjuban. Bukan, bagi saya bukan seperti itu. Saya harus memberi kesimpulan bagian ini, bahwa kita semua ini bisa mendapatkan visi atau penglihatan. Tetapi tidak harus metodenya atau modelnya sama seperti Petrus, ya. Tidak harus. Ketika Tuhan menaruh firman, misalnya di dalam diri Kak Hilda, Tuhan taruh firman, hari ini dengar Kak Hilda, dengar firman, misalnya. Terus tiba-tiba pulang, firman itu mengatakan dalam dirinya, Hilda, coba kamu buat perpustakaan baca bagi anak-anak di lokasi ini. Dan kemudian Hilda berkata, Tuhan, oke, saya mulailah dengan doa. Dia mulai merencanakan. Dan kemudian ternyata dalam doa, dalam perencanaan, banyak orang-orang yang dukung.
sumbang buku, sumbang tempat. Dan kemudian setelah itu akhirnya banyak anak-anak yang datang di situ, mulai membaca hal-hal rohani. Dan kemudian bukan hanya membaca hal rohani, tetapi kemudian dimulailah di situ diajar PA. Ternyata berdampak ke daerah itu. Dan kemudian visi itu kemudian menjadi besar. Perpustakaannya menjadi besar. Kemudian orang-orang YAKPM kemudian sama-sama membantu tempat itu, dan kemudian tempat itu menjadi satu anak pelayanan YAKPM. Itu juga penglihatan bagi saya. Tetapi metodenya tidak seperti Petrus, lihat langsung, tidak. Ada firman yang terlalu di dalam hati, kemudian mengerti akal, kemudian ada tindakan, dan kemudian ada dampak. Itu vision, itu penglihatan. Jadi, kakak abang, kalau kita sebagai orang Kristen tidak ada vision, tidak ada penglihatan sampai hari ini, mohon maaf, kata Pak Stephen Tong, kita ini orang yang tidak berguna. Ya. Sampai hari ini saya menggumulkan visi saya, penglihatan saya. Apa visi saya? Visi saya jelas dalam dunia pendidikan. Kami sedang bergumul mengenai, saya nggak tahu Tuhan mau kasih sekolah, mau dirikan sekolah, tapi sekolah ini adalah sekolah yang memiliki nilai-nilai kekristenan luar biasa. Ya. Dan saya sedang berjalan di dalam vision itu. Kemarin saya rapat dengan seorang ibu. Dia minta saya menjadi konsultan buat 2 sekolahnya. Dia ingin membangun nilai-nilai kekristenan seperti ada di dalam hati pikiran saya yang selama ini saya rumuskan. Ya. Saya mulai. Jadi saya sedang mengalami penglihatan melalui firman dan saya sedang bertindak. Itu vision. Jadi kakak abang, jangan minta vision hanya seperti Petrus, mau lihat langsung, enggak harus. Ketika Tuhan taruh firman dalam hidupmu, kemudian mengerti, merumuskan, ada tindakan, lakukan. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana vision yang ada di YAKPM? Apakah hanya berhenti ibadah-ibadah? Atau berulang, pasca berulang, Bible Camp, apakah hanya seperti itu visionnya? Tidak mau diperlebar, memberi dampak yang luas? Silakan gumulkan lagi. Saya nggak tahu visi apa, penglihatan apa yang mau Tuhan taruh lagi kepada YAKPM. Apakah cuma cukup sekarang? Saya yakin harusnya tidak dong, harusnya tidak. Ya, tapi gumulkan, silakan. Setiap pengurus gumulkan dalam hati. Apa sih ke depan berikutnya? Dampak apa yang harus dilakukan oleh YAKPM? Nah, silakan gumulkan. Jangan tanya saya, tanya Anda sebagai pengurus. Yang sekarang Tuhan izinkan menjadi pengurus. Jadi jangan hanya pengurus, pokoknya ya kita adakan webinar seperti ini. Kemudian apalagi gumulkan betul-betul apa mau Tuhan dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Dampak apa lagi? Oke, itu yang pertama ya. Jadi jangan selalu berpikir vision untuk kita harus lihat langsung. Enggak. Kak, lanjut ya, Kak, lanjut. Mari. Yang kedua, ada visi yang terjadi dalam diri Petrus. Ini visi setelah dia dipulihkan ya. Setelah dia dipulihkan. Tadi sebelum dia jatuh, yang ini setelah dia dipulihkan. Ya. Apa yang terjadi dengan visi yang kedua? Nah, ini unik. Ini unik. Saya ceritakan saja. Anda bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 10 mengenai Petrus dan Cornelius. Kisah Para Rasul pasal 10 mengenai Petrus dan Cornelius. Ini menarik banget ini ya. Ini visi yang berbeda, metodenya berbeda. Kalau tadi dia nggak tidur, ini dia tidur, ya. Ini tidur. Jadi begini. Jadi di Kaisaria ada orang yang namanya Cornelius. Ini pejabat tinggi, perwira. Ya, mungkin sekarang jabatannya setingkat jenderal bintang 2, bintang 3. Artinya pangkatnya itu luar biasa tinggi. Ya.
Dikatakan dia dari pasukan Itali. Roma, Itali adalah yang menjajah Israel pada masa itu. Orang Yahudi dijajah, ya. Jadi mereka ini penjajah. Tapi dan kemudian dikatakan yang kedua, dia itu saleh dan takut akan Tuhan. Saleh, takut akan Tuhan, memberi banyak sedekah kepada orang Yahudi yang dia jajah. Bahkan dia berdoa juga kepada Allah. Kata Allah di situ adalah Allah orang Yahudi, ya. Padahal dia orang Romawi. Orang Romawi tradisinya adalah tradisi Yunani, ya. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, ternyata Cornelius mengalami penglihatan. Dan penglihatannya ini langsung seperti Petrus sebelum jatuh ke dalam dosa. Langsung. Apa yang dia lihat? Seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Kemudian dia katakan, ada apa Tuhan? Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon, dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, dan dia menyuruh pergi ke Yope. Ayat ini, pasal 10 ayat 1 sampai 8, menekankan begini. Ada orang saleh, takut Tuhan, berdoa kepada Allah Israel, memberi sedekah. Tapi perhatikan baik-baik, ayat 1 sampai 8 ini, dia disuruh bertemu dengan Petrus. Kenapa? Bahkan dia mengalami penglihatan. Kenapa? Dia sudah melakukan semua hukum Taurat, tetapi dia belum diselamatkan. Perhatikan baik-baik. Dia berdoa kepada Allah. Dia takut akan Allah. Allah Israel, ya. Dia memberi sedekah. Bahkan mengalami penglihatan. Tapi ini dia belum mengalami Allah secara pribadi. Maka dia disuruh ketemu dengan Petrus. Ya, disuruh ketemu dengan Petrus. Dia pergi ke sana, ke Yope. Di Yope, di sana dikatakan kira-kira keesokan harinya, pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke rumah untuk berdoa. Ya, jadi sementara mereka dalam perjalanan, Petrus naik ke atas berdoa. Ya, ke atas berdoa. Waktu dia berdoa, ini orang berdoa lapar juga ternyata. Ya, dikatakan waktu dia berdoa dia lapar dan ingin makan. Ya, jadi sementara dia berdoa dia lapar ingin makan. Waktu dia berdoa sebentar dia lapar, kemudian Roh Allah hadir, langit terbuka, ada kain lebar, keempat sudutnya diturunkan ke tanah, kemudian berbagai binatang ada di sana. Ya. Kemudian didengarkanlah oleh suatu suara yang berkata, bangunlah Petrus. Jadi saya waktu ini mencari apa arti kata bangun. Apakah Petrus berdoa kemudian tertidur? Saya yakin itu terjadi. Jadi waktu dia berdoa, lapar, maka dia tidur. Ya, memang biasa begitu. Saya nggak tahu dia dalam keadaan tidak punya duit sehingga susah beli makan kayak anak kos kan gitu ya. Berdoa Tuhan ya. Kemudian lapar tidur, minum air dulu ya supaya bisa tidurnya air hangat. Saya pernah seperti itu dulu ya, tertidur. Dan itu dikatakan kemudian ketika dia mendengar suara Tuhan dia bangun. Tapi sebelum dia bangun dia lihat penglihatan. Banyak binatang. Ya, kemudian waktu binatang, bangun Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ya. Terus apa yang dia katakan? Ya. Dia bilang begini, Tuhan, Tuhan tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Berarti kemungkinan besar di situ ada makanan yang berkuku belah, termasuk babi.
Ya, Petrus bilang, Tuhan, aku belum pernah makan sesuatu yang haram. Padahal babi itu harum ya, apalagi BPK. Waduh, ya harum sekali. Ya, Petrus bilang haram karena waktu itu belum ada BPK, jadi dia belum tahu kalau itu enak ya. Ya, haram Tuhan. Ya, tapi kemudian ada suara kedua kali adalah apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ya, kakak, abang, ini vision penglihatan. Jadi nggak ada babi beneran di situ, nggak ada. Ya, tapi dia berdialog dengan Tuhan bahwa ada sesuatu yang halal, ada sesuatu yang haram. Halal boleh dimakan, haram nggak boleh dimakan. Petrus bilang, itu haram Tuhan. Tuhan bilang, apa yang kukatakan halal, nggak boleh kau bilang haram. Ingat, ada makna di balik itu. Ini bukan mengenai babi yang haram dan halal. Bukan. Ini bukan mengenai makanan. Bukan. Ini mengenai apa yang Allah bilang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Mari kita lihat, lanjut. Kak, mari. Nah, mari kita lihat. Supaya mengerti ini, kita harus mengerti latar belakangnya. Gini ya. Petrus dan Cornelius ini dua orang yang tidak mengenal. Bahkan kecil kemungkinan mereka dapat saling mengenal. Karena latar belakang jauh berbeda. Petrus Yahudi, tempat tinggal berbeda, Cornelius orang Itali Romawi. Secara politik kedua orang ini saling bermusuhan, ya, yang saya bilang tadi, ya. Satunya mewakili penjajah, satunya dijajah. Cornelius menjajah negara Petrus, ya. Kalaupun mereka bisa berjumpa, kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, pasti terjadi pembunuhan terhadap Petrus, ya. Tapi ini pekerjaan Roh Kudus. Penglihatan Cornelius disuruh berjumpa, ya. Disuruh Tuhan. Kemudian waktu Cornelius pergi, Petrus disuruh Tuhan makan makanan haram dan halal. Jadi sementara Cornelius jalan, dia mimpi. Terus Tuhan bilang, apa yang halal, apa yang haram itu kehendak Tuhan. Ya. Jadi sementara Cornelius jalan ini. Mari lanjut. Jadi peristiwa ini, silakan Serin. Jadi peristiwa ini begini. Perhatikan baik-baik. Di dalamnya terdapat berbagai jenis berkaki empat binatang menjalar dan burung. Kedengarannya oleh suatu suara yang berkata, bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah. Dalam penglihatan Petrus tampak berbagai jenis binatang yang baik yang halal maupun yang haram. Ia mendapat perintah dalam penglihatan tersebut tidak untuk menyembelih dan memakannya. Artinya semua yang di situ boleh ya, semua yang di situ boleh. Tetapi Petrus menjawab, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Nah, penolakan Petrus atas perintah menyembelih dan memakan binatang-binatang dalam penglihatan tersebut oleh karena sebagai orang Yahudi, ia masih merasa terikat dengan hukum Taurat dan adat istiadat, sehingga wajar ia menyatakan belum pernah melakukan itu, karena dia taat sekali terhadap hukum Taurat. Lanjut, Kak. Nah, mari kita lihat. Jadi di sini ada isu, balik Kak. Oh, balik Kak. Oke, jadi saya jelaskan ini, ya. Jadi begini. Di sini mau ditegaskan mengenai konsep keselamatan. Perhatikan ya. Ini bukan mengenai haram dan halal. Allah atau Kristus ingin menekankan sebuah keselamatan. Ya, begini. Bagi bangsa Yahudi, orang di luar Yahudi itu adalah orang yang najis, yang haram. Ingat ya. Ingat orang Samaria ketika datang meminta remah-remah roti, Tuhan bilang tidak layak Tuhan memberikan remah-remah roti kepada anjing ya. Ya, karena dikatakan memang orang di luar bangsa Israel itu seperti anjing, najis. Ya. Ingat seorang perempuan Samaria yang mengambil air di sumur Yakub,
Dia mengambil selalu jam 12 siang. Kenapa? Dia nggak mau ketemu orang Israel, orang Yahudi. Sebab kalau ketemu, pasti dia dikatakan anjing, najis, haram. Haram hukumnya ketemu mereka. Jadi di sini Tuhan Yesus mau beritahu kepada Petrus melalui penglihatan. Kamu harus tahu, apa yang aku katakan halal, itu halal. Maka kemudian terjadilah mereka bertemu. Perhatikan baik-baik. Ayat berikutnya. Kalau kita baca seterusnya 17, 18, 19, 20. Dan kemudian Petrus ketemu dengan Cornelius. Dia tahu Cornelius seorang yang tulus hati dan takut akan Allah. Kemudian apa yang terjadi? Dan disitulah terjadi di mana Petrus kemudian melayani Cornelius. Ya, bukan cuma Cornelius, tapi seluruh isi rumahnya dilayani. Dan kemudian dikatakan mereka diselamatkan oleh Allah. Perhatikan baik-baik. Ya, kalau visi pertama memberi dampak kehidupan, ya, ada dampak kehidupan terhadap diri dan terhadap orang sekitarnya. Visi kedua ini ditegaskan bahwa setiap visi itu ada muatan keselamatan di dalamnya. Apa yang dipandang orang Yahudi sebagai najis, haram, dan tidak layak mendapatkan keselamatan, orang di luar Yahudi itu dianggap tidak layak mendapatkan keselamatan. Tapi oleh karena Allah menghendaki, maka mereka mendapatkan keselamatan. Apa yang haram dalam pandangan orang Yahudi itu dihalalkan, diselamatkan oleh Allah. Jadi kakak abang, sebenarnya kita ini dalam pandangan orang Yahudi kita juga haram. Haram. Nah, peristiwa seperti ini, keselamatan itu terjadi di luar Yahudi, di luar Israel. Ya, kita yang haram ini menjadi halal oleh karena apa? Kehendak Allah. Visi penglihatan itu harusnya membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Kalau visi itu semakin membingungkan umat, visi itu hanya karena visi itu mengenai mujizat sembuh itu, tapi tidak mendapat dampak keselamatan kepada orang-orang bertobat, tidak ada orang-orang yang datang kepada Tuhan, itu visi yang palsu, penglihatan yang palsu. Penglihatan yang asli selalu membawa dampak, orang-orang dilepaskan dari penderitaan. Yang kedua adalah visi itu membawa keselamatan yang kekal. Orang-orang yang dianggap najis dibawa kepada Allah. Pertanyaan saya, kakak abang, apa yang sudah dilakukan oleh YAKPM terhadap jiwa-jiwa yang hilang? Adakah visi itu? Tuhan bilang begini, terkutuklah orang yang tidak mengabarkan Injil. Saya hanya begini, hanya membawa kita dalam satu pemahaman. Mari kita buat sebuah program di mana anggota YAKPM paham bahwa banyak di luar sana butuh kita untuk membawa mereka mengenal Allah. Saya tetap menggumulkan hal ini. Dulu waktu kuliah saya semangat sekali. Tapi sekarang saya memang kurang semangat. Tapi hari ini ketika saya mengabarkan ini, saya takut lagi, Tuhan. Aduh, udah lama saya tidak hidup dalam visi ini lagi. Sia-sialah hidup saya ini ya. Aduh, parah saya ini. Ya, jadi mulai hari ini kalau saya keluar pintu, saya harus berdoa lagi. Temukan saya dengan orang supaya saya mengabarkan tentang keselamatan di dalam Kristus. Cuma kita mendapatkan penglihatan besar, tapi tidak ada yang diselamatkan. Cuma.
inti penglihatan. Dua tadi ya kakak abang. Yang pertama membawa orang lepas dari penderitaan. Yang kedua membawa orang kepada keselamatan. Itu yang terjadi dalam diri Petrus. Nah, abang silakan berikutnya. Ada isu-isu di luar berkaitan dengan kristologi ini. Jadi Petrus menulis kitab Petrus itu syarat dengan doktrin kristologi mengenai kemanusiaan Yesus. Kalau mau belajar mengenai kemanusiaan Yesus, belajarlah kitab Petrus kristologi. Itu kita akan mengerti. Tetapi banyak orang di luar sana yang menulis buku The Da Vinci Code, Dan Brown adalah The Jesus Dynasty, James Tabor, ada makam keluarga Yesus, ini Jacob Vici yang kemudian menulis bahwa Yesus itu menikahi Maria Magdalena. Dan tidak sedikit orang Kristen yang meyakini pemikiran-pemikiran ini bahwa apa yang ditulis Petrus dalam kitab Petrus itu benar-benar bahwa Yesus itu manusia. Hanya manusia. Jadi mereka memakai doktrin itu untuk menekankan benar bahwa Yesus itu hanya manusia. Manusia yang baik, tapi kawin-mawin juga, punya keluarga. Nah, ini terjadi isu ini. Mereka mengaku mendapatkan visi juga ya untuk menuliskan buku-buku itu, ya. Luar biasa kan? Nah, jadi dalam hal ini bagaimana kita menyikapi? Nah, menyikapi. Ke abang, saya menyikapinya ada dua hal. Dua halnya begini. Jawab mereka secara biblikal. Biblikal itu artinya ayat-ayat Alkitab yang mengatakan Yesus itu bukan hanya Kristus tapi hanya Tuhan. Nanti saya rasa mungkin sudah pernah dibahas. Kristus 100%, Allah 100%. Kita jawab dengan ayat-ayat. Ini loh, Kristus itu Tuhan. Ini jawabannya ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Itu namanya menjawab secara biblikal. Berdasarkan ayat Alkitab. Tapi orang-orang seperti ini, mereka tidak percaya dengan ayat Alkitab. Makanya mereka menulis bagaimana sesuatu yang bisa bertentangan dengan Alkitab. 1000 kali kita mengungkapkan ayat-ayat Alkitab, tetap tidak akan bisa membuat orang-orang itu percaya mengenai Alkitab. Nggak bisa. Bisa. Nah, bisa screen saya? Oke. Nggak bisa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Harus kita lakukan adalah membangun yang namanya presaposisi. Selanjutnya, Kak. Nah, apa itu presaposisi, Kak? Lanjut ya. Apa itu presaposisi? Presaposisi itu adalah ketika ada isu-isu yang tadi, Yesus menikah, Yesus itu orang biasa, karena kita Petrus menjelaskan itu dia manusia. Jangan sampai hal-hal itu menakutkan dan membingungkan kita. Maka kita perlu bangun yang namanya presaposisi. Presaposisi itu adalah tempat kita berpijak. Apakah pijakan kita itu kokoh mengenai Alkitab? Begini, saya bacakan. Kita harus begini, kita harus punya presaposisi terhadap Alkitab. Ya. Yang pertama adalah tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Ya, tidak ada. Tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Manusia bukan sumber kebenaran. Manusia sendiri masih mencari kebenaran. Dan manusia sadar bahwa tingkat pengetahuan mereka tidak absolut, tidak mutlak. Maka kita perlu kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak hanya Alkitab. Ya, ini presaposisi kita pertama. Jadi ketika
ketika ada isu-isu mengenai buku-buku itu, kita bisa berdiskusi dengan mereka karena kita punya keyakinan terhadap Alkitab bahwa Alkitab kebenaran mutlak. Yang kedua, bahwa Alkitab ini diwahyukan Allah sebagai firman. Tidak ada yang salah di dalam Alkitab. Kalau kita salah menjelaskan mengenai Alkitab, itu bukan kesalahan Alkitab, tapi kesalahan kita sebagai manusia yang berdosa. Oke ya, paham ya? Dan Alkitab dikatakan sebuah kebenaran yang utuh. Yang satu-satunya. Tidak ada lagi kebenaran di luar Alkitab. Maka ketika ada orang mengatakan ada wahyu baru, ada firman baru, itu berarti penglihatan palsu, visi palsu. Visi yang mengatakan ada wahyu baru, itu palsu. Jadi yakinkan aja diri kita, Kak. Kalau ada yang menulis tentang isu-isu teologis mengenai kitab Petrus, bahwa Yesus itu hanya seorang yang baik, itu pasti palsu. Karena begini, kitab Petrus tidak berdiri sendiri, tapi dikanonisasi dengan 66 kitab lainnya. Kita tidak bisa menafsirkan kitab Petrus sendiri, tapi secara keseluruhan. Petrus memang sungguh-sungguh membahas bahwa Yesus adalah 100% manusia sejati, memang. Tapi jangan lupa, kitab Yohanes, kitab Lukas, dan kitab-kitab lainnya membahas tentang Yesus adalah 100% Allah. Ya, luar biasa sebenarnya Petrus. Ini dia sangat menekankan hal itu, Mengapa dia menekankan Kristus itu adalah manusia 100%? Ya, karena dia menekankan bahwa Yesus itu sebagai seorang yang akan menjadi korban, yang akan menjadi pengantara kita untuk dibunuh Allah, mengalami penderitaan, kemudian menyelamatkan kita. Bahkan orang di luar, orang Yahudi pun diselamatkan karena Kristus menjadi korban. Itu titik berangkatnya. Nah, kakak abang, masih adakah? Silakan lanjut. Rasa sudah terakhir ini. Nah, kakak abang, jadi inilah yang dialami oleh Petrus. Dua vision ini. Dan kemudian kita melihat apa yang membangun kita. Jadi seharusnya kita semua ini punya vision, punya penglihatan. Tapi metodenya mungkin berbeda. Ada orang lewat mimpi bisa, tapi apakah mimpi itu sesuai dengan Alkitab atau tidak? Ada orang yang lihat langsung, tapi ada orang yang ditanamkan firman Tuhan langsung dalam dirinya. Sekarang silakan kakak abang bergumul. Apa firman yang Tuhan taruh menjadi visi? Dan visi itu kita mengerti, kita pahami, kemudian kita buat blueprintnya, terus kita lakukan blueprint itu, dan kemudian berdampak. Tapi bukan hanya berdampak, yang kedua ingat, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kakak abang, luar biasa makna penglihatan Petrus. Oke, sekarang kakak abang harus bergumul, IAKPM bergumul. Apakah cuma segini karya kita? Atau harus minta Tuhan perbesar lagi visi ini? Supaya banyak program-program yang berdampak dan mendatangkan jiwa diselamatkan. Oke kakak abang, saya pikir saya sudah berhenti menjelaskan slide-slide ini penglihatan Petrus. Kalau ada pertanyaan, mari kita diskusi, kita masih punya waktu 30 menit. Terima kasih Pak Martomo. Jadi saya tadi tangkap Petrus itu mengalami dua penglihatan, yaitu yang pertama itu sebelum dia menyangkal Yesus, dan selanjutnya sesudah Yesus naik ke surga. Adapun tujuan dari visi itu atau penglihatan itu, yang pertama itu membawa orang lepas dari penderitaan, kemudian membawa orang kepada keselamatan yang kekal. Betul. Jadi dari kakak abang semuanya, apabila ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya dan silakan untuk bertanya. Artinya jangan lupa bahwa setiap kita punya visi, punya penglihatan, tetapi modelnya berbeda. Tidak harus tidur mimpi, tidak harus.
ketika Tuhan taruh firman dan kemudian itu menjadi sesuatu dan berdampak membawa jiwa selamat, itu visi, itu penglihatan. Ya. Dan seharusnya setiap orang Kristen punya itu, punya visi. Ya. Kak Melda? Dari saya, Pak, Ya. saya Melda. Ya, sebelumnya makasih Bapak ingatkan lagi kami lagi visi untuk YKPM ya, pelayanan. Jadi saya dengarnya sedih saya, Pak. Nggak tahu entah karena COVID atau apa, mungkin ya, saya mungkin merasa kita sekarang pelayanan ini sudah agak dingin. Apakah itu karena pribadi kita masing-masing atau karena situasi COVID yang membuat ya kita menjadi selfish gitu ya, hanya memikirkan diri sendiri. Kita nggak ada lagi berpikiran apa yang harus kita kerjakan supaya ini membawa dampak, pelayanan kita ini membawa dampak bagi orang lain. Itu sekarang yang mungkin sedang saya rasakan di pelayanan kami YKPM. Jadi mungkin nanti ini bisa menjadi suatu teguran ataupun suatu dorongan bagi kami lagi YKPM untuk memikirkan lagi dan mengerjakan lagi yang ya visi yang sudah mungkin kami dapatkan waktu kami menyusun program-program kami, gitu Pak. Terus yang itu kan pertanyaan, itu hanya share aja. Terus selanjutnya pertanyaan saya, apakah visi itu sesuatu yang kita rencanakan gitu ya Pak? Kan misalnya kita dalam pelayanan, kita punya visi, kita kan ada banyak, dalam suatu pelayanan itu ada banyak pengurus gitu. Bagaimana kita bisa menjadikan visi itu menjadi satu untuk semua? Apakah itu datang dari seseorang untuk pelayanan kita, ataukah visi itu tadi datang dari semua orang yang memang mempunyai pemikiran yang sama gitu Pak? Jadi apakah visi itu sesuatu yang sudah kita rencanakan dan kita pikirkan, ataukah visi itu datangnya dari Tuhan untuk kita kerjakan? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua ini tentang Petrus tadi. Tadi kan ada penglihatan-penglihatan yang didapatkan oleh Petrus. Apakah semuanya itu ada tertulis di Alkitab atau ada yang tertulis di Alkitab? Gitu Pak. Contohnya ada visi Petrus yang saya baca, dia melihat surga dan neraka lewat penglihatan. Dia dilihatnya surga itu dengan ya orang-orangnya dilihat cantik, dengan kulit putih, rambutnya keriting, dengan paduan suara, kata gitu. Terus juga ada penglihatannya tentang neraka. Saya waktu bacanya seram saya bacanya Pak. Katanya nanti di situ para pembina nanti lidahnya akan digantung gitu ya, orangnya akan digantung dengan lidah. Terus nanti yang melakukan aborsi akan dimasukkan ke dalam danau darah. Apa yang ada saya baca begitu. Pokoknya seram lah gitu Pak, penglihatannya tentang neraka. Apakah buku ini hanya buatan manusia tentang penglihatan Petrus, apakah memang itu penglihatan Petrus sendiri? Atau sekarang oleh manusia, tetapi ya, di atas namakan penglihatan Petrus. Ya, itu aja dari saya Pak. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali dan menggairahkan untuk dipikirkan ya. Bentar Kak ya. Jadi berkaitan dengan penglihatan, apakah itu dari Tuhan terhadap seseorang atau semua, tapi bagaimana menyatukan penglihatan itu dalam sebuah komunitas seperti ini ya? Iya Pak. Jadi begini Kak, dalam sebuah lembaga, saya selalu yakin bahwa visi itu datang kepada seseorang yang mendirikan lembaga itu. Ya. Saya yakin visi pertama YKPM, saya nggak tahu siapa yang dirikan YKPM pertama. Mungkin di Medan sana ya. Pasti ada yang pertama foundingnya kan, ada kan foundernya. Dan pasti dia mendapatkan sebuah visi, menjalankan sebuah visi. Ya. Nah, kemudian visi itu kemudian dikerjakan. Ya. Tetapi ketika dikerjakan visi ini, apakah visi ini hanya begini? Saya nggak tahu sudah berapa tahun ini YKPM? Sudah puluhan tahun kayaknya Pak. Jadi begini,
Coba evaluasi lagi. Apakah visi ini berkembang atau stagnan atau berhenti? Ini penting. Artinya kemudian begini, ketika YKPM mengevaluasi ternyata visinya ini bahkan mungkin kita sudah nggak berjalan dalam visi yang pertama. Mungkin kita coba cari lagi visi yang saya nggak tahu ya seperti ini. Nah, begini, visi itu berkembang ya. Ada benang merah, itu yang saya katakan tadi. Penglihatan Petrus ada benang merah terhadap Yohanes kan di kitab Wahyu. Ya. Itu visi ada benang merah. Jadi begini, visi founding father-nya YKPM itu bisa berada benang merah dengan visi Anda yang saat ini melayani di YKPM. Itu pasti ada benang merah. Nah, bagi saya penting sekali pengurus bergumul bersama-sama, ya itu penting. Ya, mungkin ada satu orang yang akan dibuat kuat, jelas pesannya. Ini loh. Biasa ada yang seperti itu. Saya yakin. Untuk meneruskan visi yang pertama, ya. Jadi biasanya selalu datang kepada seorang, dua orang gitu. Untuk melanjutkan visi itu, berkelanjutan. Ya, itu pasti. Saya contohkan saja Gereja Reform ya. Gereja Reform itu visinya kepada Pak Stephen Tong. Apakah ketika Pak Stephen Tong nanti sudah tidak ada akan berhenti? Saya rasa enggak. Ada satu penglihatannya terakhir adalah keinginannya terakhir, satu visi terakhir adalah mendirikan universitas di sebuah lokasi dengan biaya sekitar 20 triliun kalau nggak salah. Ya, urus di sebuah lembaga. Harusnya visi itu ada benang merah dan berkembang. Oke ya. Berikutnya pertanyaan mengenai penglihatan Petrus mengenai surga dan neraka ya Kak ya. Saya itu cari-cari penglihatan itu di mana ya? Saya ada baca di Wikipedia aja sih Pak. Saya lihat tentang Apocalypse of Petrus. Jadi yang diceritakan penglihatan Petrus yang itu Pak tentang surga dan neraka gitu Pak. Berarti ini nggak benar ini ya Pak. Jadi begini, hati-hati dengan Wikipedia kan begini. Kita nggak tahu yang menulis ini apakah orang sekuler, orang liberal, kan nggak tahu. Yang punya Wikipedia ini kita nggak tahu kan, ya. Nah, jadi kalau dia menulis tentang penglihatan Petrus yang tidak ada di Alkitab, ya memang dia ingin menyebarkan sebuah pemahaman yang nggak benar mengenai surga dan neraka. Ya, surga dan neraka, ada orang rambut keriting, ada orang, kita nggak tahu. Ya jelas semua orang pasti ada yang jelas pasti benar ada rambut keriting. Tapi apakah spesifikasi surga itu sesuai dengan spesifikasi yang dikatakan oleh Wikipedia? Jadi begini, kita uji Kak. Ujinya begini ya, kita lihat surga dan neraka tadi dikatakan seperti apa, disiksa bagaimana Kak? Lidahnya orangnya digantung dengan lidah gitu Pak, terus dimasukkan ke dalam danau darah gitu. Iya. Saya baca Alkitab berulang-ulang nggak ada itu ditulis di situ yang begitu ya. Ya. Ya, ada yang mungkin ditusuk pantatnya lagi kan. Ya, jadi begini Kak, begini. Nah, kita percaya saja begini, apa spesifikasi neraka mengenai Alkitab mengatakan neraka. Kan neraka adalah tempat mati kekal. Mati kekalnya seperti apa? Nggak usah diterjemahkan karena belum ada yang pernah pergi ke neraka. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan memang ini pernah pergi ke neraka dan pulang kembali, seringkali neraka yang dia bilang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Jadi begini, kembali lagi, kalau apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, abaikanlah itu. Karena presuposisi kita adalah Alkitab adalah sumber kebenaran. Itu penting sekali. Makanya Martin Luther itu dia berkata back to the Bible. Reformasi itu kembali kepada Alkitab. Karena begitu banyak isu-isu di luar yang membingungkan kita. Jadi akhirnya kita masuk surga. Begini, keinginan kita masuk surga itu bukan karena percaya Yesus dan diselamatkan Yesus, karena takut kita lidah dipotong. Betul ya? Karena takut kesadisan neraka, bukan? Betul ya? Bukan karena kasih karunia Allah, bukan. Jadi akhirnya perbuatan baik lagi. Bukan karena kasih karunia Allah. Oke, Kamelda, cukup ya?
sedemikian. Jadi nggak usah lah baca Wikipedia mengenai surga dan neraka, itu pasti yang nulis orang liberal itu. Ya. Oke, pokoknya baca Alkitab mengenai apa kata neraka, Alkitab kita baca. Ya. Lagi kita masih punya waktu 10 menit ya. Ya, dari kakak abang masih ada yang mau bertanya? Yuk tanya, masih 10 menit. Ayo semangat, tanya surga dan neraka. Kalau saya mau bertanya Pak tentang Oke. terhadap Alkitab itu, ya agak sedikit memang agak sedikit menjauh dari Petrus, tapi ini tentang preposisi Alkitab juga. Gak apa-apa menjauh dari Petrus asal jangan menjauh dari Allah. Siap. Okay. Kemarin memang udah pernah juga saya tanyakan untuk dari kakak PA saya. Jadi saya mau menanyakan tentang Alkitab ini. Dia dibilangkan memang yang tidak ada hubungan antara orang yang meninggal dengan yang hidup, kan? Tidak ada hubungan antara dunia orang mati dengan dunia orang yang masih hidup. Terus dalam kitab 2 Samuel, ketika Saul pergi ke menjumpai seorang ahli nujum yang menunjukkan, tolong tunjukkan padaku, datangkan kepadaku rohnya Samuel yang itu. Lalu roh Samuel itu datang kembali dan menceritakan kepada Saul, kenapa kamu datang kembali kepadaku sementara Allah udah undur daripadamu. Jadi saya mau menanyakan, di situ jelas tertulis Samuel. Kalau di situ jelas tertulis Samuel, saya meyakini bahwa itu memang benar-benar Samuel karena itu tertulis di Alkitab. Terus bagaimana kita menjelaskan antara yang saling bertentangan yang tadi itu? Tidak ada hubungan orang hidup dengan yang mati dan dengan datangnya Samuel ke dalam dunia orang hidup dalam Alkitab tadi. Oke. Memang ini kita agak melebar ya, tapi saya jawab sedikit saja. Itu sebenarnya isu teologis mengenai roh-roh orang mati ya, roh-roh orang mati ya. Jelas yang memanggil Samuel adalah ahli nujum kan? Iya. Artinya dukun kan? Iya, ya. Betul ya? Betul. Kemudian begini. Itu rohnya Samuel datang. Jadi memang nanti ini pembahasan mengenai dunia roh ya. Ada khusus itu pembahasan. Tapi begini, bagi saya bahwa bukan apakah itu Samuel atau bukan, itu ya. Apakah itu Samuel benar atau bukan? Ya, tapi itu di Alkitab mengatakan itu rohnya Samuel, betul ya? Ya. Ingat, tindakan itu benar terjadi, itu rohnya Samuel. Ya, jadi ahli nujum atau dukun ini memanggil kembali rohnya Samuel untuk berbicara. Ingat bahwa Tuhan menetapkan tidak ada hubungan lagi. Artinya bahwa dunia orang hidup dan dunia orang mati itu sudah terpisahkan sebuah tempat yang besar, ya. Kalau itu terjadi, berarti abang kakak itu di luar cara Allah. Ingat apa yang terjadi dengan Saul? Setelah itu kan dia mengalami hukuman yang sangat parah kan, jabatannya dicopot dan segala sesuatu. Maknanya begini. Apakah jadi begini, jangan menganggap secara literal, oh memang tidak ada hubungan, tapi bisa terjadi hubungan di dunia roh, itu di dunia roh katakan itu ya. Dan itu adalah kekejian bagi Tuhan itu yang terjadi. Karena itu bukan cara Allah, karena memang Allah mengatakan harusnya sudah tidak ada lagi hubungan antara orang hidup dengan dunia orang roh. Itu sudah tidak ada. Ya, itu kekejian bagi Allah. Ya. Jadi intinya begini, bukan proses itu, bukan ada komunikasi, bukan, tapi itu cara yang tidak dikehendaki oleh Allah. Harusnya sudah tidak ada lagi hubungan, gitu loh. Itu bisa dilakukan, tapi dengan cara di luar Allah. Ya pasti menggunakan kuasa-kuasa kegelapan yang terjadi. Ya, makanya waktu itu Saul setelah itu dicopot kan,
sudah nggak akan jadi raja. Itu karena peristiwa itu. Karena peristiwa itu. Ya, nanti itu panjang sekali lah, nanti satu waktu lah kita bahas. Itu memang melebar sekali ya, jauh sekali itu pembahasannya. Kita harus bahas dulu dunia-dunia roh ya, ya gitu. Oke, saya pikir kalau masih ada satu silakan. Saya Pak. Ya, oke, satu lagi ya. Ya, terakhir ya, boleh ya, mohon maaf ya. Saya mohon maaf, tadi saya berkata sama Melda, saya harus pergi karena saya harus meeting dengan yayasan karena tadi pagi saya baru di WA ya. Mohon maaf ya. Oke, satu terakhir. Oke, satu. Iya, Pak. Ini sebenarnya sih nggak begitu signifikan tentang Petrus. Cuma saya mau bertanya kepada Bapak. Saya punya rekan kerja sesama Kristen dan dia saya lihat begitu mendalami tentang Alkitab ya, karena dia dulu semasa kampusnya sangat aktif dia di pelayanan gitu. Tapi entah kenapa setelah beberapa tahun ini dia jadi tidak mau ke gereja, Pak, dengan alasan ada banyak mungkin yang perbedaan-perbedaan yang tidak bisa diterimanya, semacam kepahitan gitu loh, Pak. Jadi bagaimana saya bisa mengingatkan dia kalau sesama orang percaya itu ya memang harus tetap bersekutu di gereja. Nah, kondisinya setelah COVID ini kita harus jadi ibadah di rumah ya Pak. Jadi seolah-olah dia mau menyatakan, nah ke gereja itu beribadah itu nggak mesti ke gedung gereja gitu loh Pak. Jadi bagaimana saya mau bisa atau bagaimana saya menyampaikan kepada dia selaku orang yang percaya itu harus memang tetap ke gereja gitu, bersekutu gitu. Ya, terima kasih Kak Hilda. Itu aja Pak. Ya, Kak jangan lupa ada metode Yesus yang baik untuk pastoral kepada Petrus. Ingat apa yang dilakukan Yesus pinggir pantai? Lupa. Sebelum dia diinjili, apa yang dilakukan Petrus? Ajak makan dulu ya Pak. Ya ajak makan dulu, jangan lupa. Kasih makan ya Pak. Ya ajaklah dia pergi ke BPK dulu, ya. Ya ajak dulu berapa kali, ya berapa kali, 2-3 kali ajak makan aja dia. Itu metode yang bagus, ya. Setelah 2-3 kali traktir ajak makan ya barulah cerita-cerita mengenai rohani dia, ya gitu. Begini. Ya, itu penting karena kita membuka jalur komunikasi dengan baik seperti itu ya. Jadi sebagai seorang saudara seiman patutlah kita mengingatkan dengan lemah lembut ya. Lemah lembut berdasarkan kasih, itu penting sekali. Ya. Kalau satu orang tidak bisa mengingatkan, bawa satu orang lain lagi. Satu orang sudah 2 orang nggak bisa mengingatkan dengan lemah lembut, bawa lain lagi sebagai saksi. Setelah ada saksi, dia tetap seperti itu, ya sudah, itu urusan Tuhan. Artinya tugas Kak Hilda sudah selesai untuk mengingatkan dia sebagai orang Kristen bahwa persekutuan kita itu tidak harusnya harus ada persekutuan bersama-sama. Ya. Kemudian yang kedua adalah yaitu, jadi itu yang dilakukan oleh Alkitab untuk menegur seseorang kan? Untuk mengingatkan seseorang. Jadi ketika ada saksi tapi dia tidak tetap, ya sudah, itu bagian Tuhan yang akan melakukannya, entah dengan cara menegur atau apa. Kemudian ketika dia mengatakan bahwa begitu banyak hal-hal yang membuat dia bertentangan, ya, sebenarnya bukan kebenaran firman itu yang bertentangan atau tentang kehidupan rohani yang bertentangan. Tetapi sebenarnya yang bertentangan itu adalah hal-hal yang ada di pikirannya. Dia yang mengolah semua pertentangan-pertentangan itu. Dia yang mengelola. Setiap orang yang bermasalah secara rohani, ketika dia menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dia akan mengelola pikiran dan hatinya untuk bertentangan dengan orang-orang yang ada di sana. Jadi bukan sebenarnya tidak ada pertentangan di sana, yang ada pertentangan itu di dalam hati dan pikirannya. Nah, untuk memenangkan itu, ya tidak ada hal lain selain melalui firman Tuhan. Terima aja bacaan-bacaan firman Tuhan kepada dia. Dia baca atau tidak terserah dia, yang penting selalu kirim. Karena cuma firman Tuhan yang bisa melembutkan hati seseorang.
Tidak ada yang lain, hanya firman Tuhan. Ya, itu caranya. Jadi mengirimkan firman Tuhan, kirim aja firman. Mau dia baca atau tidak, ya terserah dia. Jangan bosan, kirim aja firman Tuhan. Tapi jangan kirim firman Tuhan yang menghakimi. Kirim firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah tidak layak mendapatkan. Wah, itu dia sangat. Jangan membuat firman Tuhan yang kirim firman Tuhan yang lembut. Allah itu kasih, ya, itu akan mengubah kehidupannya. Saya yakin, saya selalu yakin firman Tuhan mengubah kehidupan. Itu Kak Hilda. 2 itu aja metodenya. Jangan lupa aja makan dia, ya. Gitu. Oke, saya pikir cukup ya Kakak Abang. Oke. Ya, oke. Jadi terima kasih kepada Pak Martomo. Ya, setelah saya berdoa, bolehkah saya pamit? Ya, setelah kita berdoa, foto nanti kita sebentar ya, Pak. Oh ya, oke. Setelah berdoa, foto dulu baru saya pamit, boleh ya? Iya, ya. Jadi oke. terima kasih saya mohon maaf ya. Jadi terima kasih kepada Pak Martomo atas kebenaran firman yang telah dibagikan. Sebelum kita mengakhiri KTB kita kali ini, kita akan bernyanyi dari lagu kita yang terakhir, yaitu memberi pelayanan dengan rela. Dan setelah lagu ini kita nyanyikan, saya mengundang Pak Martomo untuk menutup serangkaian KTB kita di dalam doa. Memberi pelayanan dengan rela, itulah panggilan Tuhanmu. Memberi pelayanan dengan rela, itulah panggilan bagimu. Jangan ikut teladan dunia ini yang menuntut pelayanan diberi, tapi ikut teladan Tuhan Yesus, melayani bukan dilayani. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami belajar dari penglihatan yang Tuhan berikan kepada Petrus, bahwa seharusnya setiap kami pun mengalami visi dari Allah. Visi yang membangun hidup kami, visi yang memberi dampak, dan visi yang membawa orang-orang di luar keselamatan mengenal Kristus secara pribadi. Tuhan, ampuni kami, hamba-Mu pun mohon ampun, karena hamba-Mu juga sering lalai dalam visi-visi seperti ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami untuk melayani Tuhan dengan visi yang Tuhan berikan melalui YKPM, mengembangkannya, sehingga visi-visi tersebut menjadi hidup, memberi dampak, dan memberikan jalan keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan bawa kami berjalan dalam visi Allah yang besar di kemudian hari. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pada Pak Martomo. Pada kakak abang semua, tolong mengaktifkan kameranya supaya kita berfoto dulu. Sorry, nanti sebelum semua live kita evaluasi bentar ya, pengurus ya. Siap. Ayo, ada Kak In. Ya. Diambil ya Kak Okma. Ya. Oke. Oke. Terima kasih atas kakak abang semua sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di KTB kita yang selanjutnya. Shalom. Halo. Kita evaluasi bentar ya. Siap. Papa mau pergi. Terima kasih, Pak.